Pakai Google Pixel. Ah, mahal. Mana baterainya boros banget lagi. Tapi ini enggak, ding. Formulanya Google Pixel tuh biasanya adalah hardware biasa, software luar biasa, tapi dengan harga yang bener-bener nggak biasa. Yes, Pixel biasanya selalu dibanderol di atas kompetitor selevelnya. Google menganggap dirinya sedang tidak bersaing dengan brand Android lain, dan dia membuat smartphone for the sake of existence, untuk membuktikan kualitas mereka di bidang software aja, khususnya sebagai bapaknya Android. Sampai akhirnya sadar juga tuh, kalau mereka butuh reach market yang lebih luas. Sehingga muncul A series sebagai seri budget alias versi ekonomis. Diawali kemunculan Pixel 3a dan 3a XL pada awalnya dibanderol sekitar 5-7 jutaan di US. Kini udah setahun lebih, jadi harganya juga udah jauh lebih menarik. Dan percayalah, membeli Google Pixel ini adalah salah satu pilihan smartphone Android yang sangat-sangat menarik karena banyak hal. Dan Pixel 3a XL ini adalah salah satu contoh dari Google Pixel yang sangat patut untuk dicoba. Bicara desain sih ya sederhana, material bodinya pun lebih sederhana lagi. Sisi positifnya, desainnya terlihat clean, simple, slim, dan build quality-nya juga terasa solid, padat, meski bahannya juga polikarbonat. Meski kita sudah move on ke tren desain yang lebih baru, ya cukup aneh ketika saya memakai Pixel 3a XL ini dan menghabiskan waktu sedikit lebih lama dengan dia, saya jadi bisa mengapresiasi simplisitasnya. Karakternya tuh tetap kuat dan membuat saya berpikir, ternyata nggak seburuk yang saya kira sih. Enak-enak aja tuh dipakai. Memang tren smartphone sekarang kadang-kadang menggiring kita ke suatu keinginan yang nggak perlu gitu. Bodi super tipis, bezel super tipis, bahan metal, Kevlar, safir, dan lain-lain. Padahal terkadang yang kita butuhkan adalah smartphone that works. Iya, Pixel 3a XL ini solid, simple, ya just works aja gitu. Sebuah perangkat yang bisa kamu pakai dan dibawa kemana-mana setiap saat. Berdiagonal 6 inci dengan resolusi Full HD, menggunakan Asahi Dragon Tail Glass, layarnya sih surprisingly very good untuk spesifikasi yang seperti ini. Satu lagi yang nggak bener-bener saya harapkan sebelum mencobanya. Layar AMOLED-nya tuh memanjakan mata, bebas notch juga gitu. Di bawah sinar matahari masih cukup terlihat, ya tapi nggak spesial juga sih. Untuk basic needs memenuhi kebutuhan multimedia, kurasa layarnya masih cukup di atas rata-rata sih. Memang ya bezel atasnya agak tebal gitu ya untuk standar sekarang. Tapi entah kenapa aku kok ngerasa demen-demen aja ya. Daripada bentuk notch yang aneh-aneh kayak Pixel 3XL gitu. Atau bahkan smartphone yang tipis di atas tapi dagunya masih tebal. Kalau seimbang atas bawah gini sih masih kerasa elegan aja sih menurutku. Memang layarnya masih 60Hz, tapi sejujurnya saya nggak bener-bener merindukan fitur ini ketika saya pakai Pixel. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Menjadi Google Pixel berarti juga tentang UI-nya yang pure Android. Tidak banyak yang bisa dibahas sebenarnya dari UI Google Pixel ini karena ya seperti ini aja gitu. Udah sempurna menurutku. Sangat pure dan stok vanilla Android. Apalagi ini UI terbaik bagi yang menyukai interface paling enteng dan nyaman untuk dipakai harian. Bloatware-nya pun juga bener-bener nggak ada. Jaminan update OS tepat waktu dan saya rutin dapat update patch setiap bulan. Excellent. Setiap bulan loh, selalu dapat. Memang saya melihat ada beberapa kelompok orang yang menganggap stok Android itu terlalu sederhana. At some point, iya. Tapi saya lebih memilih seperti ini dan mencari aplikasi-aplikasi tambahan yang saya perlukan di Play Store. So, it doesn't get in the way kalau fitur-fitur bawaan nggak saya pakai gitu. Datang dengan Snapdragon 670 RAM 4GB dengan storage 64GB berteknologi eMMC, ya, belum UFS, serta tanpa ekspansi memori. Sebenarnya di bagian spesifikasi ini agak biasa banget ya. Performanya juga biasa-biasa aja sih sebenarnya. Tapi optimalisasinya begitu bagus. Saya hampir nggak merasakan sama sekali kekurangan dapur pacu smartphone ini. Meski jika kamu benar-benar mencobanya untuk aktivitas yang intensif, misalnya untuk gaming, tentunya limitasi spesifikasi SoC-nya juga akan terasa ya. Apalagi dia juga belum berteknologi UFS. Tapi untuk aktivitas sehari-hari ini sangat-sangat smooth. No lag, manajemen RAM-nya juga sangat baik. Di tahun 2021 kayaknya ini smartphone satu-satunya yang make RAM 4GB tapi tetap bisa smooth untuk jalanin semua aplikasi.
at the end of the day tetap gimana rasanya kita ketika pakai smartphone-nya kan. Dan aku rasa fine-fine aja loh. Snapdragon 670 di tahun 2021 kerasa bagus banget kalau Pixel yang pakai. Tentunya catatan jika kamu seorang gamer berat, mungkin kamu akan butuh spesifikasi lebih tinggi ya dari ini. Kameranya, kalau dirangkum dalam satu kalimat, ini kamera terbaik untuk budget 2-3 jutaan. Sumpah, bagus banget ya. Jadi begitu handal ini kameranya dipakai point and shoot. Aku sekarang ketika nge-review ini masih pakai Pixel 4 XL to be honest, dan sempet pakai Pixel 5 sebentar. Meskipun aku lebih PW pakai Pixel 4 XL pada akhirnya. Tapi ketika aku megang unit review untuk Pixel 3a XL ini, aku ngerasa kameranya itu mirip banget. Hampir nggak ada yang bener-bener kurindukan gitu. Misalnya aku pakai Pixel 4 XL kok beda ya sama Pixel 3a ini yang lebih murah di enggak. Bener-bener mirip banget. Untuk foto produk, foto portrait, landscape, bagus banget. Karakternya tuh tajam, dynamic range-nya bagus. Mirip gitu untuk Pixel dengan pixel-pixel di atasnya. Jikapun ada yang perlu saya note, sebenarnya lebih karena processing powernya yang sederhana gitu. Jadi karena speknya ini, sehingga proses loadingnya itu terutama loading gambar ya. Kalau kita foto objek yang sulit, jadi AI-nya itu butuh processing lebih. Biasanya proses loadingnya sedikit lebih lama. Tapi nggak akan bener-bener kamu rasakan karena kan dia jalan di background. Selain itu visual core yang biasanya hadir di lini Pixel 3, 4 yang atasnya itu dan seterusnya, ini absen ya di Pixel 3a series ini, yang menurutku sebenarnya nggak bener-bener berpengaruh banget juga sih ke experience pemakaian. Toh hasilnya secara umum masih cukup mirip, bisa dibilang mungkin 95% mirip dengan Pixel flagshipnya gitu. Jika alasan memilih Pixel adalah kameranya, inilah poin penting dari memilih Pixel 3a XL. Ini adalah Google Pixel dengan baterai terbaik yang bisa Anda temui. Jikalau Pixel selama ini terkendala dan suka dihujat karena baterainya tuh boros banget, emang iya sih. Bahkan Pixel 2 XL, 3 XL itu masih cukup di bawah rata-rata ketahanan baterainya. Meski judulnya XL loh itu. Tapi saya rasa Pixel 3 XL yang satu ini memecahkan rekor Google Pixel terawet yang pernah saya coba. Dan ini sudah bukan lagi soal sesama Pixel loh ya, tapi dengan rata-rata mayoritas smartphone di level harganya. Bersaing dengan smartphone value for money-nya Redmi atau Realme yang biasanya itu hebat banget kan baterainya. Saya rasa Pixel 3a XL ini cukup epic ketahanan baterainya. Screen on time saya itu konsisten 9 jam ke atas dengan tingkat pemakaian yang cukup intensif di sosmed, YouTube ataupun Spotify. Aspek terakhir yang saya bahas mungkin soal audio aja kali ya, audio dan vibration motornya. Sektor audionya bagus, if not special. Ya sebenarnya di atas rata-rata aja sih. Kualitas dual speakernya cukup bisa diandalkan karena dia kan udah stereo, jadi untuk dengerin multimedia juga udah bagus-bagus aja gitu. Ya dengan dual speaker aja sih saya udah ngerasa smartphone murah ini udah melebihi ekspektasi kok. Untuk vibration motor alias haptic feedbacknya ya decent lah, lumayan gitu, not bad. Yang pasti udah lebih baik dari smartphone rata-rata lainnya di rentang harga 2-3 jutaan. Akhir kata, Google Pixel masih menjadi smartphone dengan kemampuan kamera terbaik di pasaran. Bahkan versi budgetnya pun datang dengan kemampuan kamera yang setara. Pixel 3a XL, Pixel 3a XL sangat cocok untuk yang mencari Google Pixel dengan budget 2-3 juta, namun mencari smartphone yang baterainya juga sangat bisa diandalkan untuk harian. Pixel 3a XL kamera juara, baterainya badak, harganya juga sekarang murah meriah banget sih kurasa. Ini Pixel 3a XL 64GB, aku dapat full set dengan aksesoris ori itu dapat sekitar 3 jutaan aja. Oke, sekian untuk review Pixel 3a XL hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan. Terima kasih sudah menonton.